Video ini adalah melanjutkan video dari part 1 ya. Yang kemarin tentang membahas cakra atas dan manfaatnya. Nah, dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang manfaat cakra bawah. Sebelum Anda melanjutkan menonton video saya kali ini, saya sarankan menonton video saya di part 1. Karena supaya nyambung ya penjelasannya. Dan saya sarankan juga jangan dicepetin, jangan di-skip, agar informasi yang Anda terima nanti utuh, nggak kepotong-potong, nggak setengah-setengah. Oke, saya lanjutkan tentang cakra bawah dan manfaatnya. Ini dari pengalaman saya pribadi ya. Jika Anda memiliki pengalaman lain, silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Oke, kalau kemarin saya sudah membahas tentang solar plexus. Nah, ini bisa dua nih. Bisa dia masuk ke bagian cakra atas, bisa masuk ke bagian cakra bawah. Artinya ketika Anda bisa menggunakan, dia akan membuat Anda menjadi orang yang spiritualis, bijak, baik, dan lain sebagainya. Tapi jika Anda nggak bisa mengontrolnya, atau Anda dalam tanda petik ingin bekerja sama dalam hal lain, nah ini juga bisa banget. Makanya di cakra solar plexus ini adalah tengah-tengah nih yang ngebuat Anda bisa menjadi duniawi banget, bisa ngebuat Anda juga menjadi akhirat banget nih, atau spiritualis banget. Oke, cakra solar plexus sudah dibahas ya dalam video sebelumnya. Nah, setelah cakra solar plexus, untuk bagian bawah adalah cakra pusar. Nah, ini adanya di pusar. Nah, ini banyak yang komen ke saya juga, kenapa saya kok mual, pusing terus mual. Nah, ini banyak faktor juga. Kalau pusing, otomatis ketika cakra ajna atau cakra mahkota aktif, atau Anda mengaktifkan itu, otomatis akan terasa pusing atau kelingan atau nyut-nyutan. Nah, mual ini dari mana? Ini bisa dari solar plexus, bisa juga dari cakra pusar. Ini akan membuat Anda terasa mual ketika Anda mengaktifkan itu. Normal atau enggak? Ya, menurut saya normal-normal aja. Karena ya balik lagi ya saya katakan, kalau Anda melatih untuk membesarkan otot lengan Anda, otomatis otot di lengan Anda atau lengan Anda ini berasa pegel. Sama, cakra di tubuh Anda juga ketika Anda latih, Anda berasa ada efeknya. Ya kalau di perut berasa rada mual. Nah, manfaatnya adalah cakra pusar ini adalah sumber PD. Jadi ketika Anda cakra pusarnya aktif, seimbang, selaras, bagus lah cakra pusarnya, Anda menjadi sangat percaya diri orangnya. Terhadap siapapun, dimanapun, kapanpun. Orang yang confidence banget. Nah, efek yang jeleknya adalah ketika Anda ini nggak seimbang nih, atau lebih dominan, maka lebih ke overconfidence ya. Jadi Anda terlalu pede. Nah, itu juga akan mengganggu orang lain. Nah, ketika Anda merasa minder, ya gue siapa, atau ya gue nggak bisa. Nah, Anda pasti bermasalah di cakra pusar. Jadi tolong dibersihkan, tolong diaktifkan, tolong dikuatkan lah, diperbesar cakra pusar Anda. Supaya percaya diri Anda naik. Supaya Anda memiliki confidence dimanapun, ketemu siapapun, terhadap apapun. Jadi walaupun Anda memiliki pemahaman yang sangat luar biasa, punya ide yang brilian, kalau Andanya nggak pede, nah ini juga kelar juga. Buat apa? Karena nggak tersalurkan dengan baik. Nah, itu di cakra pusar ya. Dan ketika Anda mengaktifkan cakra pusar, ini juga kaitannya dengan stres, emosi, ini sangat berkaitan. Karena cakra pusar dan cakra solar plexus itu dekat. Dan solar plexus saya bilang kaitannya dengan emosi. Emosi banget lah ini kalau kita bicara cakra solar plexus. Nah, orang yang stres, orang yang emosinya labil atau disentuh bagian itu, otomatis akan mual. Karena banyak kasus asam lambung tinggi dan lain sebagainya itu bukan hanya karena dari pola makan, tapi dari tingkat kesetresan dia juga itu akan membuat asam lambung menjadi naik. Nah, jadi itu manfaat dari cakra pusar. Nah, kemudian kita turunkan lagi cakra seks atau berada di kelamin. Nah, ini menurut saya yang sangat penting bagi Anda yang bekerja dalam bidang konten kreator atau pekerjaan yang dituntut untuk kreativitas tinggi. Saya sarankan agar diperhatikan cakra seks Anda.
Nah, jadi cakra seks ini adalah untuk kreativitas nih. Jadi kalau Anda mumet, Anda kayaknya kurang ide, kok lagi buntu banget nih, nggak ada ide, cakra seks Anda pasti bermasalah. Dan ketika nggak ada gairah hidup juga, itu sangat berpengaruh dari cakra seks. Jadi ketika cakra seks Anda aktif, selaras, seimbang, kuat, diperbesar, maka semangat hidup Anda juga akan aktif. Tiba-tiba banyak menemukan ide, oh iya jalannya ke sini, oh iya caranya begini, oh begini solusinya. Itu berasal dari cakra seks. Ide kreatif Anda akan tinggi. Nah, mungkin ini yang saya amati ya dari beberapa kasus. Coba deh Anda perhatikan ketika pekerja seni yang dibutuhkan kreativitas yang sangat tinggi, pasti seksnya juga tinggi. Ya bisa gonta-ganti pasangan, bisa ya terkenal dengan hal itulah Anda tahu. Jadi ketika Anda ingin atau membutuhkan ide yang selalu brilian, Anda latih cakra seks Anda. Oke, selanjutnya adalah cakra dasar. Ini juga sangat penting dalam menopang kehidupan duniawi Anda. Ketika cakra dasar Anda ini berada di tulang ekor ya, ini kecil, nggak aktif, atau bahkan negatif lah, pasti hidup Anda berasa kayak sakit-sakitan, sering sakit-sakitan, duit kok seret gitu ya. Terus nggak punya semangat hidup juga. Nah itu kaitannya dengan cakra dasar tuh, yang berwarna merah. Nah jadi kalau Anda mengalami itu, perbaiki cakra dasar Anda. Coba bersihkan, aktifkan, dikembangkan, selaraskan cakra dasar Anda. Kalau Anda merasa, wah kayak sakit-sakitan, itu coba deh cek di bagian cakra dasar. Kenapa? Karena cakra inilah yang kaitannya dengan tulang belakang kemudian ke otak. Ya, jadi ini juga menopang dari segi finansial Anda, keuangan Anda. Kalau lagi berasa kayaknya agak kurang, geber di cakra dasar. Nah, ada juga yang saya pernah baca dalam sebuah artikel, orang-orang besar, orang-orang kaya seperti Bill Gates dan lainnya, itu cakra dasarnya keren banget. Merahnya benar-benar merekah banget. Nah, jadi itu manfaat dari cakra dasar. Nah, kemudian yang terakhir, cakra bumi. Nah, jadi gini, cakra bumi itu berada di bawah tubuh kita ya. Cakra bumi itu lebih membuat diri kita membumi ya, dalam tanda petik. Jadi lebih ke sederhana, lebih ke pemahaman yang nggak ngebuat kita jadi sombong. Karena kenapa dalam versi batas dimensi itu ada dua, cakra langit dan cakra bumi, agar pemahaman kita melangit, perilaku atau akhlak kita itu tetap membumi. Nah, yang saya rasakan dari pengalaman pribadi ketika saya terhubung atau mengaktifkan di cakra bumi ke suatu tempat misalnya, nah itu dijaga tuh seolah-olah sama apa ya istilahnya penghuni bumi sekitar. Karena ketika kita terhubung dengan cakra bumi, itu kita seolah-olah disuplai terus tuh energi dari bumi, sama seperti pohon yang besar dengan akar yang kuat masuk ke dalam. Ya dia masuk, dia mengambil makanan, nutrisi segala macam untuk berbuah. Begitu juga sebenarnya dengan cakra bumi. Jadi ketika Anda ingin tumbuh, ketika Anda ingin tetap membumi, finansial yang berkembang, kesehatan yang baik, kehidupan yang harmonis, coba perhatikan juga di cakra bumi. Nah, itu jadi video saya yang part pertama, dan ini yang part kedua menjelaskan tentang cakra atas dan cakra bawah. Nah, ini nanti kaitannya dengan apa sih yang menjadi tujuan Anda ketika mengaktifkan cakra atau bermeditasi. Jika masalah Anda adalah tentang keuangan, tentang kesehatan, tentang hal lain sebagainya yang berhubungan dengan duniawi, coba Anda kuatkan dulu di cakra bawah. Jadi aktifkan dulu cakra-cakra bawah ini, Anda aktifkan. Nah, ketika ini sudah teratasi, Anda sudah aman dari segi finansial, kesehatan, dan lain-lain, baru Anda bisa menaikkan ke cakra atas. Jangan ketika kehidupan duniawi Anda lagi kurang, Anda bermain di cakra atas. Nanti yang ada adalah Anda nggak punya semangat hidup tuh, nggak punya semangat kerja. Jadi kesannya nerima, ya ikhlas. Ya sebenarnya nggak begitu. Ketika duit Anda kurang, yang harus digeber adalah kerja Anda lebih keras. Bukan pemahaman, ya hidup mah terima aja.
ya kita harus bersyukur. Nah, ini juga yang nanti akan membuat pemahaman menjadi salah nih. Ketika Anda kurang duniawi, tapi yang diaktifin adalah cakra atas. Jadi itu sebagai alasan tuh, ya ikhlas aja, ya bersyukur aja. Ya orang duitnya banyak juga perlu bersyukur. Apalagi yang duitnya sedikit. Jadi nggak ngaruh ya bersyukur atau pemahaman tentang spiritualitas dengan keadaan sekitar itu sebenarnya nggak ngaruh. Nah, jadi saran saya itu tadi tergantung apa tujuan Anda. Walaupun sebenarnya kalau Anda tanya secara saya pribadi dengan kondisi saya sekarang nggak terlalu berpengaruh. Yang penting Anda memiliki tujuan hidup yang jelas. Dari kedua cakra itu juga bisa Anda untuk kebutuhan duniawi, untuk kebutuhan spiritual, karena spiritualitas tinggi tanpa didukung dengan duniawi yang mapan itu juga membuat hidup Anda tidak bahagia. Oke, itu penjelasan saya tentang cakra ya, antara cakra atas dan cakra bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat.